Haleluya. Apa kabar semua sahabat-sahabat muda saya di Korps Jepon? Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian saat ini. Kita bersyukur ada teknologi sehingga meskipun keadaan saat ini begitu sulit ya, tapi kita masih dapat tetap berjumpa melalui ibadah online pada saat ini. Nah, saya akan men-sharingkan satu bagian firman Tuhan, namun sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Saat ini saat yang khusus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin memberikan satu tema renungan saya, yaitu menghadapi kehidupan yang penuh dengan kejutan. Menghadapi kehidupan yang penuh dengan kejutan. Pembacaannya saya ambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, mari kita baca bersama-sama. Judul perikopnya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar sejarah dalam Perjanjian Lama, kita akan menemukan bahwa bangsa Israel dulunya adalah sebuah kerajaan yang kuat, sebuah kerajaan yang besar. Khususnya di bawah pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo, kerajaan Israel menjadi salah satu kerajaan yang sangat ditakuti. Bangsa rakyatnya hidup dalam ketentraman dan kesejahteraan yang luar biasa. Namun kita tahu bersama, kemudian kerajaan Israel terbagi menjadi dua kerajaan, dan di tangan raja-raja Israel yang hatinya menjauh dari Allah, maka kerajaan Israel mulai melemah dan kemudian dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Bahkan bukan hanya itu, kerajaan Israel dihancurkan dan banyak penduduk Israel yang diambil untuk bekerja sebagai hamba pada bangsa-bangsa yang lain. Karena itu, ketika mereka dalam keadaan putus asa, Allah menjanjikan akan datangnya seorang Mesias yang akan memulihkan keadaan Israel. Karena itu kita melihat dalam pembacaan kita hari ini, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus sebagai seorang Mesias yang dijanjikan. Mereka bertanya bahwa Tuhan, ya, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Ya, kita tahu pada saat itu, masa itu Israel juga sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Karena itu mereka mengalami kesulitan yang besar juga. Dan murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan kesulitan-kesulitan ini dapat dilepaskan dari mereka, dari bangsa Israel? Kapan bangsa Israel kemudian dipulihkan untuk menjadi bangsa yang besar dan berkuasa lagi? Nah sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, mungkin saja kita mempunyai pertanyaan yang hampir sama dengan para murid Tuhan Yesus. Kapan? Kapan waktunya Engkau datang untuk kedua kali Tuhan? Memulihkan dunia yang rusak dan penuh dengan kejahatan ini, ya. Ada begitu banyak kejahatan di bumi. Kita juga mungkin bertanya, kapan Tuhan Engkau akan memusnahkan, menghilangkan pandemi virus saat ini? Aku sudah bosan di rumah aja Tuhan. Aku sudah bosan, aku ingin sekolah. Aku ingin bekerja seperti dulu lagi. Aku ingin jalan-jalan seperti dulu lagi. Aku ingin ketemu pacarku Tuhan, tanpa social distance, ya. Bisa berjumpa lagi, ya, bagi yang sudah punya pacar, ya. Bagi yang belum punya pacar juga mungkin bertanya-tanya dalam hatinya, kapan Tuhan? Kapan aku mendapat pendamping hidup yang setia, yang cocok dengan aku, ya? Dan mungkin yang sakit juga bertanya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan Kau akan menjamah dan menyembuhkan saya? Dan mungkin ada banyak, ada ribuan, ada 1001 pertanyaan, kapan, yang sering kita tanyakan kepada Tuhan di dalam hati kita. Nah, ada yang menarik dari pertanyaan para murid ini, yaitu jawaban Tuhan Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada murid? Yesus katakan seperti ini, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebuah jawaban dari Tuhan Yesus. Dan melalui jawaban ini, hari ini kita akan belajar dua hal bagaimana cara menghadapi kehidupan yang penuh dengan kejutan. Cara yang pertama, bagaimana menghadapi kehidupan yang penuh dengan kejutan adalah jangan mengkhawatirkan segala hal, tetapi percayalah kepada Tuhan. Jangan khawatir akan segala hal, tetapi percayalah kepada Tuhan. Ya, keingintahuan manusia itu baik, namun seringkali iblis menggunakan keingintahuan manusia untuk menghancurkan kehidupan manusia. Sebagai contoh, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena diakibatkan oleh keingintahuan mereka. Bagaimana sih rasanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka memakan buah itu dan jatuh ke dalam dosa. Ada banyak orang yang ingin tahu kapan Yesus datang kedua kalinya, sehingga ada banyak gembala-gembala palsu, pendeta-pendeta palsu yang kemudian menjanjikan Yesus akan datang tahun sekian, akan datang tahun sekian, serahkan semua benda-benda berhargamu. Ya, bahkan ada yang lebih ekstrim, mereka bunuh diri bersama-sama. Mereka ditipu karena keingintahuan mereka. Ya, ada orang yang ingin tahu, Tuhan kapan aku dapat jodoh? Sehingga kemudian dia percaya kepada ramalan-ramalan, percaya kepada zodiak-zodiak. Wah, jodohmu akan ketemu di bawah pohon asam, akan ketemu di tempat makan sate di Blora ya. Waduh, mau lihat perkembangan zodiak-zodiak ya. Ada juga orang yang ingin tahu kapan aku bisa sembuh Tuhan, kapan aku bisa kaya. Kemudian apa yang dilakukan? Pergi ke dukun untuk mencari cara supaya bisa cepat kaya dan cepat sembuh. Tapi apa yang terjadi? Malahan hidupnya semakin berantakan. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menerima bahwa ada hal-hal yang tetap menjadi rahasia Tuhan. Kita tidak perlu mengetahui segala hal, setiap detail yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun dari jawaban Tuhan Yesus, ada satu hal penting yang harus kita ketahui, yaitu bahwa setiap waktu, setiap kesempatan di dalam hidupmu, itu ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ketetapan Bapa. Artinya, tidak ada bagian hidupmu yang tersembunyi dalam pandangan Tuhan. Tuhan sangat mengenalmu. Tuhan sangat mengetahui kebutuhanmu. Dan Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Karena itu jangan khawatir. Jangan takut akan hidupmu. Ya, karena meskipun banyak hal yang tidak kamu mengerti, tapi Tuhan memahami hidupmu. Dan Tuhan pegang kendali atas kehidupanmu. Sama seperti saya, walaupun sebagai seorang opsir, sebagai seorang hamba Tuhan, ada banyak hal yang saya tidak pahami, ada banyak hal yang saya tidak mengerti dalam hidup saya. Tetapi yang saya tahu satu hal, dan itu cukup bagi saya, adalah bahwa saya punya gembala yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan kehidupan saya. Yang kedua, bagaimana menghadapi hidup yang penuh dengan kejutan, adalah jangan hidup untuk dirimu sendiri, tetapi jadilah berkat bagi orang lain. Jangan hidup untuk dirimu sendiri, tetapi jadilah berkat bagi orang lain. Mari kita melihat jawaban Yesus yang kedua kepada para muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Ketika terjadi pandemi virus saat ini, kita melihat ada dua tipe masyarakat ya. Dua tipe orang. Yang pertama adalah orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri ya. Mereka kemudian menimbun masker, menimbun sembako untuk kepentingan diri mereka sendiri dan kemudian menjualnya dengan harga yang mahal. Ada juga tipe orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri dengan terus nongkrong, berkumpul bersama dengan teman-teman, padahal mereka tahu pada saat ini sedang ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Namun ada juga tipe orang yang kedua, yaitu orang yang berpikir apa yang saya dapat lakukan untuk orang lain dalam masa-masa yang sulit sekarang ini ya. Karena itu kita melihat ada orang-orang yang membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan masker. Ada tenaga-tenaga medis yang terus mau bekerja di garis terdepan ya. Bukannya mereka tidak mengalami kesulitan, mereka juga mengalami kesulitan. Tapi mereka tidak mau hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain.
Mereka tidak mau hanya ingat dirinya, tapi juga mau menjadi berkat bagi orang yang lain. Ya, beberapa waktu yang lalu, saya dengan Kapten Dian juga melakukan hal ini. Ketika kami lihat ada begitu banyak orang yang terdampak virus ini, kami membagi-bagikan sembako dengan apa yang bisa kami bagikan, dengan apa yang kami miliki. Dan kami bertemu dengan mereka dan mereka sangat bersuka cita. Mereka sangat-sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan ketika kami memberi, bukan hanya mereka aja yang bersuka cita, tapi kami juga yang memberi, merasakan betapa bahagianya memberi daripada menerima. Nah, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, murid-murid Yesus dalam pembacaan kita ini terlalu fokus pada keinginan mereka sendiri. Mereka bertanya, Tuhan, kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel? Yang mereka pikirkan hanya suku mereka, hanya bangsa mereka, hanya kerajaan mereka. Tetapi Allah memikirkan tentang pelebaran kerajaan Allah. Bukan hanya di Israel, tetapi juga di Yudea, di Samaria, bahkan sampai di seluruh ujung dunia. Murid-murid memikirkan dirinya, tetapi Allah memikirkan pemulihan untuk seluruh dunia. Karena itu kalau kita bisa mendengar tentang Injil dan kita menerima Yesus, kita menjadi orang Kristen saat ini, itu semua karena ada orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan bagaimana supaya Injil, supaya berkat ini dapat diberikan bagi orang lain dan semua orang dapat menerima Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jadilah anak-anak muda yang bisa menjadi saksi Kristus. Dimanapun kamu berada saat ini, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan untuk lingkungan, membantulah orang-orang yang membutuhkan, dan jadilah orang yang memuliakan nama Tuhan. 2 pelajaran penting untuk kita. Yang pertama, jangan khawatir. Meskipun kamu tidak tahu banyak hal, tetapi tahulah Allah memelihara hidupmu. Dan yang kedua, jangan hidup untuk diri sendiri. Jadilah berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman ini tidak hanya kami dengar saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami secara khusus berdoa untuk bangsa kami yang sedang mengalami kesulitan karena adanya pandemi virus corona ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk badan pengurus dan juga anggota GPS Korps Jepon, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan juga memberkati mereka. Berkati mereka dalam pendidikan, berkati mereka dalam pekerjaan dan dalam pergaulan mereka. Terima kasih Bapa. Nah, sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Haleluya.